Oke. Ya. Kita lanjut ke chapter 12 ya. Tapi kita lihat dulu ya. Materi kita adalah audit laporan keuangan. Ya. Ini laporan keuangan yang isinya 4 laporan keuangan pokok plus catatan atas laporan keuangan disiapkan oleh manajemen perusahaan. Ya. Manajemen yang melaksanakan bisnis ya dari awal tahun sampai akhir tahun. Pada akhir tahun salah satu laporan yang dibuat adalah laporan keuangan yang ditujukan ke banyak pihak ya, termasuk ke pemegang saham misalnya. Hanya karena ada jarak antara penerima laporan keuangan dan yang menyiapkan laporan keuangan, mungkin ada keraguan di sini ya. Mungkin ada kecurigaan. Nah, jangan ada yang nggak pas atau nggak tepat ya. Sehingga yang menerima laporan keuangan sebelum dia menggunakan dia perlu ada yang mengecek ya. Sehingga merasa perlu ada yang melakukan audit. Ya, audit itu sendiri apa? Audit itu sendiri kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti. Ya, jadi kegiatan audit utamanya adalah mengumpulkan bukti. Ya, nah bukti inilah nanti yang akan digunakan ya, yang terkait dengan informasi dalam hal ini laporan keuangan ya, untuk menentukan apakah laporan keuangan disampaikan oleh manajemen yang tadi, 4 laporan keuangan pokok plus catatan atas laporan keuangan ya, telah sesuai enggak dengan kriteria yang ada ya. Jadi atas dasar bukti, jadi kegiatan audit mengumpulkan bukti, atas dasar bukti ya dievaluasi bukti tersebut, kemudian laporan keuangan akan diinformasikan apakah sesuai enggak dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan. Hal ini dilakukan oleh tentunya orang yang mampu ya, dan juga yang tidak berpihak ya, sehingga dipercaya ya, karena dia mampu, karena dia tidak punya kepentingan terhadap perusahaan ini ya. Nah, hasil dari audit inilah yang menjadi tentunya meningkatkan keyakinan penerima laporan yang mengaudit bilang di sini, kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Jadi kegiatan audit adalah mengumpulkan bukti. Ya. Dan kata orang yang kompeten dan sudah tepat ya untuk memberikan pendapat, maka diberikan pendapat ya, sehingga yang terima laporan keuangan ya lebih percaya ya, artinya kualitas dari laporan keuangan itu meningkat, kepercayaan meningkat. Nah, bagaimana audit itu dilakukan ya tadi, yaitu yang utamanya mengumpulkan bukti. Pahami dulu bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawabnya manajemen untuk membuat laporan keuangan yang benar ya. Kita lihat sebelumnya ada pernyataan di atas materai dari Dirut sama Direktur Keuangan bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan apa adanya, tidak ada informasi material yang menyesatkan dan tidak ada informasi yang tidak diinformasikan. Nah, jadi itulah tanggung jawab daripada manajemen perusahaan. Audit tanggung jawabnya apa? Itu memberikan pendapat
apakah laporan keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen tadi bebas dari salah saji material, ya. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, bebas dari salah saji material. Itu tujuan audit. Bagaimana tujuan ini dicapai? Yaitu tentunya auditor perlu cara dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, ya, dalam melaksanakan pengumpulan bukti tadi, yaitu mengelompokkan ya transaksi-transaksi yang terkait ya dalam satu siklus, ya, sehingga membagi laporan keuangan dalam siklus-siklus, ya, sehingga bisa lebih mudah melihat hubungan antara transaksi dalam siklus tersebut, ya. Misalnya salah satu siklus penjualan dan penagihan atau penerimaan kas, ya. Dalam siklus tersebut, ya, ada transaksi penjualan, ada transaksi penerimaan pembayaran dari penjualan, ada transaksi retur penjualan, ada transaksi penghapusan piutang dari penjualan, ada transaksi pencadangan piutang dari penjualan tadi. Nah, transaksi-transaksi ini munculkan sesuai dengan kita pelajari di accounting, ya. Accounting dimulai dilakukan pencatatan kalau ada kejadian yang bersifat keuangan yang ada bukti aslinya. Nah, inilah transaksi inilah menjadi awal dari pencatatan di buku jurnal, ya, sehingga akan dicatat ya atas dasar bukti asli, yaitu AR pada sales. Inilah transaksi penjualan kredit dicatat pertama kali. Tentunya atas dasar bukti asli. Bukti aslinya apa? Ada customer order, ada sales order, ya, customer butuh barang, ya, buat permintaan oleh perusahaan, biasanya disalin dalam bentuk sales order yang standar, ya, customer order, atau kadang-kadang juga sekaligus juga sebagai sales order di sana. Kemudian ada proses dalam perusahaan, ya, untuk sampai order tersebut diterima barangnya oleh customer, tentu ada pemrosesan customer order tadi, ya. Hasil pemrosesan tadi ada dokumen customer order dan sales order, tapi untuk sampai dikirim perusahaan yang baik tentunya ada proses penilaian apakah customer ini harus beli tunai atau boleh beli kredit, ya. Karena kalau jualan tunai mungkin nggak banyak yang bisa bayar, ya, customernya nggak terlalu banyak biasanya, kecuali perusahaan retail, ya. Ya, dalam praktis bisnis yang lazim biasanya beli barang itu ada tenggang waktu seminggu, 2 minggu, sebulan untuk lakukan pembayaran, ya. Nah, ini ada proses di sana. Sehingga kan ada dokumen, tadi ada dokumen sales order ataupun customer order tadi, ada dokumen namanya approval credit, ya, menyetujui bahwa calon customer ini boleh dikirim barang tapi bayarnya seminggu atau sebulan. Nah, ini penting buat auditor nanti, ya, setelah membagi dalam siklus, sehingga dia tahu di siklus itu ada transaksi, ada dari transaksi atas dasar bukti tadi customer order, sales order, approval, kemudian dikirim barang, ada dokumen pengiriman barang. Dokumen pengiriman barang ini otomatis berfungsi sebagai tanda terima barang, ya. Di beberapa tempat ada kolom tanda tangan dari yang terima barang, sehingga atas dasar tersebut, ya, bagian keuangan akan melakukan proses penagihan, ya, sehingga akan ada tagihan terhadap penjualan tersebut, ada sales invoice. Inilah jadi dasar di bagian accounting mencatat, ya. Jadi ada transaksi penjualan, ya, itu transaksi yang bersifat keuangan, ada bukti asli. Bukti aslinya apa? Ada sales invoice yang dilampirkan tanda terima barang, bukti pengiriman barang, customer order, dan juga di sana ada jejak approval kreditnya.
Nah, ini auditor perlu memahami ini ya, tadi setelah membagi ke siklus, sehingga per siklus auditor tahu masing-masing transaksi dokumen pendukungnya apa. Nah, nanti diperlukan ini pada saat auditor ingin meyakinkan apakah transaksi ini memang terjadi apa tidak, nanti kita lihat ya. Ya, kalau ada dokumennya tentunya lebih meyakinkan auditor ya. Nah, setelah bagi dalam siklus, kemudian memahami pernyataan atau asersi daripada manajemen ya, baik asersi terkait dengan transaksi dan disclosure-nya maupun asersi terkait dengan saldo dan disclosure-nya juga ya. Nah, manajemen menyatakan ya laporan keuangan yang 4 tadi plus catatannya sudah oke ya. Kan kita lihat ya, sebelumnya ada contoh di atas materai tanda tangan itu ya. Itu mengandung pernyataan ya, misalnya di sini terkait dengan persediaan dicantumkan neraca, kata manajemen itu memang ada, memang lengkap, memang akurat, klasifikasinya sudah tepat dan memang milik perusahaan ya. Kalau aset milik, kalau utang kewajibannya memang milik perusahaan, dan catatannya ada di catatan laporan keuangan. Kalau dia dijaminkan, disebutkan bahwa persediaan ini dijaminkan untuk pinjaman tertentu kepada siapa. Itu kata manajemen. Nah, tentunya ini ya diminta oleh pembaca laporan keuangan, misalnya pemegang saham, untuk dicek benar nggak ini pernyataan manajemen ini. Inilah menjadi tujuan umum audit terkait dengan persediaan tadi, menjadi tujuan khusus persediaan. Ini akan menjadi tujuan khusus auditor dalam mengaudit persediaan yang tercantum di neraca, misalnya 40 miliar, benar ada apa enggak? Benar lengkap enggak? Jangan-jangan lebih dari 40 miliar, hanya dilaporkan 40 miliar. Benar akurat apa enggak? Ya, termasuk di sana kalau ada barang-barang usang, ada penyesuaian enggak untuk barang-barang usang tersebut ya. Ini menjadi tujuan khusus audit. Nah, tujuan inilah yang oleh auditor ya perlu dipikirkan cara untuk mencapainya, yaitu dibuatlah langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena langkah-langkahnya ada yang sama di antara para tujuan, dan juga supaya lebih sistematis dirubah ke format performance ya, format yang lebih sistematis sehingga lebih mudah diikuti ya. Inilah langkah auditor dalam meyakinkan angka-angka yang ada di laporan keuangan, baik angka rugi laba maupun angka di neraca ya, dalam bentuk program audit ya yang di praktikum kita ya, contohnya seperti ini ya, hampir sama ya, beda-beda sedikit ya, tapi minimal kita tahu langkah itu kita dapatkan dari pernyataan manajemen ya, baik tersirat maupun tersurat ya, bahwa laporan keuangan sudah oke, sudah benar ya, dan itu mengandung makna oleh auditor bahwa memang artinya itu barang apa, misalnya persediaan itu ada, lengkap, akurat, dan seterusnya ya. Itu yang dibuatlah langkah-langkah ingin mengujinya, ingin membuktikannya ya. Hanya ini kan baru berupa langkah-langkah ya. Padahal laporan keuangan itu kan luas, transaksinya banyak. Pertanyaannya apakah akan semuanya dicek ya? Kalau transaksi sebulan ada 1000 transaksi penjualan, 1000 transaksi pembelian, 1000 setiap bulannya, sanggup nggak ngeceknya, berapa biayanya, sanggup nggak company-nya bayar auditor untuk mengecek semuanya? Tentu langkah tersebut tidak mungkin mengecek seluruhnya, sehingga langkah itu perlu melakukan sampel. Nah, tinggal berapa besar sampelnya
Nah, ini yang perlu diputuskan, ya. Dan mana yang akan dipilih, ya. Kemarin kita latihan untuk piutang, misalnya ada 1000 piutang, nggak mungkin dicek seluruhnya, ya. Sehingga mungkin ada yang memutuskan dah 200 saja, ya mungkin masih oke, ya, dalam arti dan bagaimana auditor juga kan dibayar, ya, sanggup yang nggak yang bayar. Kalau sanggup bayar, ada lebih nggak buat kantor akuntannya, ya, jangan sampai dibayar sanggup tapi begitu digunakan kurang, ya. Terus yang mana dipilih, ya, kemarin kita lihat yang 100 juta lebih, 100, yang 10 juta sampai 100 juta 60, yang di bawah 10 juta 40, ya. Kapan akan dilakukan, ya? Kalau auditnya minta segera, misalnya Februari minta diterbitkan laporan auditnya, ya tentunya mungkin sebelum 31 Desember, ya, di interim, tanggal interim, ya, akhir November atau akhir Oktober, ya. Lazimnya tentunya pengujiannya terutama untuk saldo per 31 Desember. Jadi langkah-langkah tadi perlu diputuskan sampel size-nya. Berapa persen berapa banyak bukti akan dikumpulkan. Nah, ini kita perlu memahami dulu tahapan auditnya, ya. Nah, untuk tahu berapa banyak, setelah kita menerima klien, ya, di tahapan penerimaan klien ini, ya, sudah punya tim yang rencanakan akan mengaudit, ya. Tentunya perlu memahami industri klien dan bisnisnya juga, ya. Ini dalam rangka mengakses, menilai, ya, resiko-resiko yang terkait dengan bisnis klien, ya, termasuk permasalahan finansial klien, ya. Ini dalam rangka kita menentukan nantinya, ya, berapa banyak bukti yang akan kita kumpulkan, ya, termasuk kita melakukan prosedur analitas awal, ya. Di sini kita bandingkan angka tahun ini dengan tahun sebelumnya, dilihat perubahannya naik turunnya berapa persen dibandingkan dan tahun-tahun sebelumnya, ya. Ada nggak yang naik turunnya tidak lazim, misalnya yang lain rata-rata 5-10%, ya ada yang 30-40%. Nah, tentunya itu menjadi ya item to select barangkali, ya. Kemudian kita melakukan penentuan materialitas, ya, karena di opini kita tadi kan kita tidak memberikan keyakinan mutlak, tetapi reasonable assurance, ya, keyakinan yang memadai. Tentunya dasarnya adalah mungkin laporan keuangan salah tapi nggak material, nggak merubah pembuat keputusan, ya. 2 langkah, di level material secara keseluruhan, kemudian di level performance, ya. Nah, kemudian kita menentukan, ya, dalam hal ini tentunya partner, ya, harus memutuskan berapa besar dia akan menanggung resiko, ya, bahwa akan terjadi kegagalan audit. Gagal audit itu apa? Yaitu laporan unmodified atau unqualified sudah diberikan, sudah terbitkan, ternyata harusnya tidak unmodified, ya. Nah, tentunya karena sampel, tentunya ada risiko di sana tentunya. Tinggal berapa besar risiko itu mau ditanggung. Risiko belum tentu terjadi, ya. Mungkin dari 100 atau 1000 opini yang diterbitkan, ya bisa saja mungkin ada 10-20 yang harusnya tidak unmodified tapi terbitkan unmodified. Itulah namanya gagal audit. Tapi bisa ada yang berdampak, bisa juga tidak, ya. Nah, ini diputuskan oleh partner. Dasarnya apa? Tadi pada saat di perencanaan audit kan ditanya juga di sana, ya, ada inquiry di sana ke manajemen. Ini akan menggunakan laporan keuangan di audit ini siapa saja? Apakah hanya pemegang saham yang tidak go public misalnya 5-10 orang, atau ada pinjaman ke bank,
atau memang dia go public disyaratkan untuk menerbitkan laporan yang sudah diaudit. Tadi juga mengakses bisnis klien dan juga industrinya, ya. Pada saat diaudit, situasi industrinya seperti apa, lagi naik, lagi turun, ya. Nah, sehingga itu juga bagian dari yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar risiko akan diterima oleh partner, termasuk integritas daripada pengelolanya. Ya, pengelolanya pernah ada kasus manipulasi atau kasus lain apa tidak. Ini diputuskan oleh partner, ya. Ini salah satu faktor penting nanti dalam menentukan besarnya bukti yang akan dikumpulkan. Ya, tadi kita udah punya langkah, tinggal kita menentukan sample size, ya. Nanti pemahaman bisnis segala macam menjadi dasar pertimbangan oleh kantor akuntan untuk memutuskan acceptable audit risk. Kemudian inherent risk, ya. Nah, ini juga perlu dipahami, ya. Tadi bisnis seperti apa, ya. Kalau terkait nanti dengan akun-akun, tentunya akun ini akun yang baik-baik saja atau yang berisiko terjadinya misstatement dan material, ya. Pertama akun-akun yang perlu judgment tentunya, ya. Termasuk mungkin akan dilihat apakah banyak hubungan istimewa, ya, related parties, ya, dan juga apakah ada transaksi yang kompleks dan nggak lazim, ya, nggak biasa terjadi. Ini juga akan meningkatkan inherent risk-nya. Kemudian kita juga pahami dan juga kita tes di pengendaliannya, ya, apakah perusahaan punya pengendalian yang bagus, ya. Kalau misalnya bagian, ya, atau orang yang menjual, orang itu juga yang menagih, orang itu juga yang menerima pembayaran tunai, dan bahkan dia juga yang mencatat, ya mungkin itu beresiko, ya, pengendalian jadi lemah karena ada kemungkinan mungkin ada yang bayar dia tidak laporkan, tidak catat, ya. Itu tentunya buat perusahaan ada trade off, ya. Kalau pengendaliannya ingin ditingkatkan, mungkin perlu ada pemisahan fungsi tadi, tetapi tentunya ada cost di sana karena ada beberapa orang yang mengerjakan tentunya. Nah, ini perusahaan-perusahaan menengah kecil tentunya agak sulit, ya. Perusahaan besar mungkin spesialis nggak ada masalah, ya, ada orang jual sendiri, ada yang nagih, ada yang terima pembayaran, ada yang nyatet, ya. Itu juga perlu dilihat oleh auditor, ya. Ada nggak pengendalian di sana? Kalau ada, bagus nggak? Kalau bagus, dites apakah berjalan apa tidak. Sehingga ini menjadi dasar menentukan berapa besar resiko dari kontrol di sini, ya. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan berapa besar bukti akan dikumpulkan, ya. Tadi langkahnya sudah ada, langkah dalam rangka mencapai tujuan audit misalnya terkait keberadaan, akurasi, ya, misalnya kirim konfirmasi, ya. Minggu lalu kita ada bahas sedikit, ya. Berapa banyak tadi yang dikonfirmasi, ya. Nah, ini informasi ini, ya, menjadi pertimbangan untuk menentukan berapa banyak bukti yang akan dikumpulkan, ya, termasuk penentuan mayoritas awal tadi, ya. Ya, di awal tadi kita lihat, kita juga sudah menentukan mayoritas kinerja, ya. Ini juga akan menjadi pertimbangan bagi auditor dalam menentukan berapa banyak bukti yang akan dikumpulkan, ya.
Sehingga kita lihat di sini ya, buku Aren ya, tabel 12.4. Langkahnya sudah ada dan sekarang sudah ada sampel size-nya ya. Ada yang ya kalau analisis tentunya seluruhnya ya, karena untuk analisis. Tapi kalau untuk misalnya AR yang 1000 tadi, mungkin kan perlu dicek ya dari master file, cocok nggak dengan buku tambahan, cocok nggak dengan total di buku besarnya ya, dan bolak-balik ke sana ya, termasuk mungkin perlu dihitung penjumlahannya ke bawah ke samping juga. Ini perlu diputuskan berapa banyak ya. Misalnya di sini putuskan 20 ya. Kemudian konfirmasi diputuskan 50. Yang mana? Ya kalau kita tadi kan 100 juta ke atas, 10 sampai 100 juta di bawah. Nah, ini mungkin ya beda situasi, beda lagi tentunya kan. Tapi oke, 10 yang besar ya, dari 50 itu 40 yang random. Kapan untuk yang akan dikonfirmasi untuk tanggal berapa konfirmasinya? Karena keperluan laporan auditnya cepat, ya, sehingga bukan year end tetapi tanggal mungkin interim, misalnya 30 November ya, bahkan bisa juga 31 Oktober ya. Tentunya itu bisa dilakukan kalau pengendaliannya bagus ya, sehingga walaupun yang dikonfirmasi tanggal 30 November, tapi auditor bisa bilang 31 Desember itu angka oke, piutang. Karena apa? Karena pengendalian bagus, sehingga tambah kurang sepanjang Desember, auditor bisa yakinkan. Nah, ini sudah ada sampel size-nya, item yang mau dipilih, ya, dan juga timing of the test-nya, ya, apakah 31 Desember, ya, lazimnya, piutang, persediaan, kas, ya, diceknya 31 Desember. Artinya, auditor akan melakukan pekerjaannya, mungkin tanggal 5 Januari tahun berikutnya, 6, 7, dan 10 barangkali, ya. Kalau untuk persediaan, ya biasanya di 31 Desembernya, ya. Tapi kalau ternyata banyak yang harus dicek, ya biasanya beberapa hari sebelum atau setelah 31 Desember. Ya. Tapi sedapat mungkin di 31 Desembernya langsung nama fisik ya. Nah itu ya. Nah hasil dari menjalankan program tadi ada langkahnya, ada sampel size-nya, ya. Itu dapatlah bukti ya, yang bisa berupa bukti pemeriksaan fisik ya, bukti konfirmasi, bukti inspeksi atau lazim disebut bukti dokumentasi, unsur analitis yang tadi angka pembandingan dengan tahun lalu, dengan industri atau dengan angka antar akun ya. Kemudian tanya jawab dengan klien, bukti rekalkulasi ya, kemarin kita udah lihat juga misalnya perhitungan pencadangan piutang ya, bukti performance ya, diikuti dari kejadian bersifat keuangan, ada dokumennya, di mana nyatetnya di buku jurnal benar apa enggak, posting ke buku besarnya, ke buku tambahannya, sampai mungkin dibuat aging schedule-nya, ya diikuti ya, dan juga observasi ya, sehingga didapatlah bukti ini ya. Nah bukti ini ya, ini contoh bukti konfirmasi ini kita udah lihat minggu lalu, ini yang sebelah kanan contoh bukti rekalkulasi ya. Nah, bukti ini dikomentasikan oleh auditor ya. Nah bukti-bukti inilah oleh auditor akan dievaluasi ya, kan kegiatan audit adalah mengumpulkan, udah dikumpulkan, dievaluasi ya. Apakah bukti-bukti yang dikumpulkan ini sudah bisa nggak untuk buat kesimpulan? Misalnya persediaan, wajar apa tidak? Ya. Nah, untuk bisa membuat kesimpulan, tentunya
tidak cuma satu bukti, tapi kombinasi bukti. Ya, jadi kita lihat di piutang kan langkahnya ada kita dapat bukti konfirmasi, ada bukti rekalkulasi, ya, ada bukti dokumentasi. Ya, kombinasi bukti inilah yang akan jadi dasar auditor membuat keputusan. Ya. Tapi sebelum dia bisa memutuskan, auditor mesti evaluasi dulu. Apakah bukti itu memang bukti yang layak untuk buat kesimpulan, ya, cukup dan menyimpulkan, ya, yaitu apabila bukti itu tentunya relevan sesuai dengan tujuan auditnya, andal, sumbernya bisa diandalkan, ya, auditor yakin, ya, kalau misalnya pemeriksaan fisik, auditornya hadir, langsung melihat, ya, bahkan mungkin mensampel beberapa bagian, ya, company yang menghitung, ya, auditor menyaksikan, dan beberapa hal mungkin auditor sampel, coba dihitung lagi oleh auditor, bahkan dilihat kalau di dalam box, dibuka boxnya, kalau dalam karung dicek isinya, ya, sampel beberapa, sehingga auditor yakin. Kalau itu piutang, ya, auditor langsung kirim ke yang customer-nya klien, dan jawaban juga langsung diterima oleh auditor, ya, walaupun surat itu ditandatangan oleh klien, ya, karena kalau yang tanda tangan auditor nggak laku, ya, customer klien siapa katanya kan, yang tanda tangannya klien kita, hanya kalimatnya kita lihat, ya, dikirim langsung jawabannya ke auditor, tentunya andal, auditor percaya. Artinya kalau kombinasi bukti tadi relevan, reliable, dan cukup, barulah dibuat kesimpulan, ya, melaporkan, ya, tingkat kesesuaian, ya, apakah misalnya di sini piutang sudah disajikan sesuai dengan standar apa belum. Kalau dia harus disajikan at net realizable value, udah ada nggak pencadangan yang cukup apa tidak, ya, udah ada buktinya. Piutang ini memang sudah memang ada, ya, memang sudah ada buktinya, ya, buktinya apa, udah dicek, antara lain ditanya, dikonfirmasi ke yang punya utang, dan juga dilihat juga dokumen, barang sudah dikirim, sudah diterima, FOB-nya FOB shipping point misalnya, ya udah dikirim untuk pengiriman, ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa piutang ini oke, wajar. Kas demikian juga dari bukti yang kombinasi bukti tadi, ya, relevan, reliable, dan sufficient, piutang dan semuanya, persediaan dan semuanya, ya, aktiva, hutang, ya, termasuk juga angka-angka di rugi laba, sehingga laporan keuangan keseluruhan bisa dibuat kesimpulan wajar, ya. Ya, jadi pekerjaan audit adalah mengumpulkan bukti, setelah dikumpulkan dievaluasi, ya, sehingga bisa melapor ke pemegang saham, saya sudah cek, langsung ke dokumennya, langsung ke yang punya utang, langsung saya ngelihat langsung, dan memang persediaan memang ada, piutang memang ada, diakui oleh yang punya utangnya juga, dan juga saya sudah lihat juga persediaan yang usang juga sudah dilakukan adjustment terhadap keuangan tersebut. Itulah proses yang dilakukan, ya, dari fase pertama, ya, di mana outputnya strategi audit, ya, termasuk program audit tadi, ya, yang siap dijalankan, ya, pada fase-fase selanjutnya, ya, yaitu fase kedua, yaitu pemahaman pengendalian. Kemudian jika dianggap pengendaliannya itu bagus, ya, mungkin auditor ingin mengetes berjalan apa tidak pengendalian yang di atas kertas bagus, yang ini minggu pertemuan berikutnya kita akan bahas, ya. Tapi intinya ini bagian yang penting, karena kalau dites dan ternyata bagus, itu dapat mengurangi
bukti yang harus dikumpulkan di tahap berikutnya lagi, ya. Artinya dicek transaksinya ada, kemudian catatnya benar, pelaporannya juga sesuai semuanya. Artinya auditor yakin bahwa angka di laporan keuangan itu memang oke, ya, karena sistem yang ada pengendalian di dalamnya berjalan dengan baik, udah diuji oleh auditor. Mungkin sebenarnya auditor udah nggak perlu ngecek lagi, ya, tapi karena standarnya mengharuskan cari bukti lagi, ya hanya buktinya tidak perlu terlalu banyak di tahap pengujian substansi transaction tadi, ya, dan juga pengujian analitis dan detail balance bisa mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan. Nah, bukti akan banyak sekali dikumpulkan di detail balance ini, ya. Ini akan menyita waktu dan biaya. Sehingga kalau tahap-tahap sebelumnya sudah bagus, ya ini bisa lebih dihemat waktu dan biayanya. Sampai ke tahap terakhir, ya, setelah detail balance-nya berhasil dikumpulkan semuanya, ya, tentunya perlu tahap keempat ini, yaitu apakah pencatatannya, catatan hasil laporan keuangannya sudah lengkap apa belum untuk hal yang material. Ada persediaan yang dijaminkan, ya, termasuk di sini ya melihat ya kejadian-kejadian setelah tanggal neraca, jangan sampai udah diaudit, udah kumpulkan bukti tanggal neraca, kas memang oke, piutang oke, persediaan oke, aset-aset oke. Tapi jangan-jangan begitu tanggal 15 Maret bisa terbitkan opini, seminggu sebelumnya atau sebelum-sebelumnya ada masalah dengan salah satu customer besar, ya, kolaps sehingga kemungkinan nggak bisa ditagih, atau terjadi kebakaran besar di pabrik, walaupun di tanggal 31 Desember asetnya betul, tapi kan pembacaan laporan keuangan perlu diinformasikan, harus ada notes di sana bahwa 31 Desember memang betul angkanya, udah cek buktinya, tetapi tanggal misalnya 1 Maret terjadi kebakaran besar, ya, pabriknya itu udah nggak ada, persediaan itu sudah hangus, misalnya seperti itu. Nah, itu di fase keempat bisa dikumpulkan, ada nggak ya, zaman sekarang mungkin bisa searching di internet, di samping juga yang lazim mungkin dilakukan dengan tanya jawab dengan klien, ya. Termasuk di tahap ini kalau ada bukti-bukti yang memang masih dirasa kurang, ya, ini mungkin dilengkapi, ya. Setelah dievaluasi lengkap, barulah bisa diterbitkan laporan audit, ya, karena dasarnya adalah bukti tadi, karena ada akun ini belum cukup buktinya, ya, tentunya auditor agak ragu untuk membuat kesimpulan tadi, ya. Inilah tahapannya, ya. Ini kita lihat, ya, masing-masing fase, ya. Fase pertama perencanaan, ya, di sini lebih pada mengakses resiko, ya. Tadi kita lihat memahami bisnis klien, memahami industri klien, dan jawab dengan manajemen, mengakses integritas manajemen, ya. Di sini ada prosedur auditnya, waktunya biasa di interim audit, ya. Nah, bukti yang didapat apa? Ya, bukti dokumentasi atau inspeksi, ya, bukti tanya jawab dengan klien, dan prosedur analitis. Jadi tahap ini akan banyak bukti-bukti ini yang diperoleh, ya. Nanti kita lihat yang kemarin dikerjakan sama kelompok, ya. Nanti hari ini saya minta yang presentasi kelompok 7, ya. Nanti habis ini kita minta kelompok 7 presentasi, ya. Kemudian di tahap kedua yaitu pengujian pengendalian dan substantif test of transaction, ya. Ini assertion manajemennya yang menjadi tujuan auditnya.
ini ya masuk dalam fase 2 tentunya adalah pemahaman pengendalian dan pengujian pengendalian dan juga pengujian transaksi ya. Sama di masing-masing tahap di pengendalian juga ada prosedur auditnya, harus diputuskan sampel size-nya juga ya. Item yang dipilih yang mana, timingnya ya, ini biasanya dijadikan satu nih ya, pengujian pengendalian dan juga pengujian transaksi karena dokumen yang diambil kan sama, hanya penekanannya yang pengendalian lebih pada prosedurnya diikuti apa tidak ya. Misalnya ada approval, betul nggak approvalnya ada, kemudian siapa yang mengapprove ya, kelengkapan dokumen, nah itu lebih pada prosedur yang diikuti untuk yang pengendalian internal. Kalau untuk yang pengujian substantif udah masuk ke angka rupiahnya ya, postingnya benar nggak angkanya, kemudian di jurnalnya benar apa nggak angkanya ya. Ya biasanya sekaligus nanti di praktikum kita lihat ya bagaimana kita melakukan uji di fase 2 ini. Bukti yang dikumpulkan apa? Ya sama ya, bukti dokumentasi atau bukti inspeksi ini ya. Untuk pengendalian biasanya kita dapat bukti observasi, juga tanya jawab, performance ya. Untuk karena ini biasanya sekaligus dikerjakan ya, untuk substantifnya ada bukti rekalkulasi di sini. Di tahap ketiga, nah inilah pekerjaan audit yang banyak ya, yaitu test of detail of balance. Nah, sebelumnya itu perlu alat bantu namanya prosedur analitis. Ya, prosedur analitis ini seperti radar. Ya, ini akan membantu dalam test of detail, yang mana yang perlu di spend waktu atau bukti lebih banyak diambil ya. Kadang prosedur analitis kalau tadi di awal kan mungkin hanya garis besar saja ya. Begitu untuk di pemeriksaannya mungkin bisa dilakukan pembandingan bulanan ya, bulan ini dengan tahun sebelumnya, di bulan ini meningkat apa tidak penjualannya, cost-nya ya, piutangnya juga, bahkan mungkin juga bisa dilakukan lebih detail lagi per, misalnya kalau perusahaan punya produknya banyak, ada 10 produk, 20 per produknya ya, sehingga dari pembandingan tersebut ya, termasuk mungkin rasio-rasio ya, itu pekerjaan murah, cepat ya, tapi itu powerful karena itu semacam radar yang akan memberikan sinyal kepada auditor pada saat melakukan pengumpulan bukti terkait dengan pengujian saldo ya. Ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga dengan bantuan tadi prosedur analitis ya bisa lebih fokus ya, di mana terjadi hal yang mungkin tidak lazim ya, tadi misalnya lonjakan yang lain rata-rata 5-10%, ini kok ada ini lebih dari 10-20%. Nah, sehingga mungkin itu bisa membantu dalam menentukan fokus daripada auditor dalam menguji test of detail of balance ya. Nah, baru tahap berikutnya fase keempat, sama masih test of detail of balance juga sebetulnya, jenis pengujiannya ada juga pengujian transaksi yang mungkin beberapa, ada juga prosedur analitis ya, terutama ini yang di akhir ya. Setelah selesai ini prosedur wajib, prosedur analitis terakhir ya, dilihat lagi terutama di level manajer dan partner ya, ada enggak yang masih mengganggu sehingga mungkin perlu ditambahin lagi buktinya ya, dicek lebih dalam lagi ya. Baru setelah itu diterbitkan opini auditnya ya. Ini lebih banyak
dokumentasi, tanya jawab dengan klien, ya, dan prosedur analitis. Itulah kira-kira gambaran kita, ya. Kita sudah mengerti bagaimana melakukan audit, yaitu dengan cara membagi dalam siklus, kemudian memahami asersi manajemen, kemudian membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit terkait dengan asersi tadi. Ya, ternyata manajemen itu menjadi tujuan audit khusus kita. Misalnya kita mengaudit piutang, ya, nanti kita buat langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini perlu kita putuskan berapa besar kita akan mengujinya, ya. Untuk menentukan itu kita tadi buat model risiko, ya, juga mempertimbangkan performance materialitas, ya, materialitas kinerja. Atas dasar itulah kita bisa memutuskan, oh yang ini lebih banyak dari yang ini lebih banyak dari yang ini, ya. Bahkan ada juga bisa sampai ke tujuan auditnya, ya, mungkin beda tujuan, beda jumlah sampelnya, ya. Nah, atas dasar itulah nanti masing-masing tahapan itu dijalankan. Udah ada prosedur audit, ada sample size, ada item yang akan select, ada kapan yang akan lihat, apakah tanggal neraca atau sebelum tanggal neraca, ya. Kita tinggal jalankan, setelah jalankan dapat bukti, ya dievaluasi, ya. Kombinasi bukti ini kalau dianggap buktinya relevan, reliable, dan cukup, bisa dibuat keputusan apakah akun kas wajar apa tidak, piutang wajar apa tidak, persediaan wajar apa tidak, dan lain-lainnya, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan, ya, wajar atau tidak. Sebelum pertanyaan, saya minta ada yang mereview dulu. Coba Adam. Review bab yang saya sampaikan atau bab 12 yang sudah dibuat summary-nya. Halo Adam. Adam Dari, ada Adam Dari? Ada Pak, sebentar Pak. Baik, saya akan mereview bab 12. Ini ada tipe-tipe untuk pengujian. Yang pertama itu ada prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian internal. Selama tahap ini, auditor harus memutuskan perhatiannya pada rancangan dan operasi dari aspek-aspek struktur pengendalian internal sampai seluas yang diperlukan untuk dapat merencanakan audit dengan efektif. Kemudian yang kedua, pengujian atas pengendalian internal. Pengujian diarahkan pada efektivitas pengendalian baik dalam rancangan maupun operasinya. Kemudian yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi. Adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan untuk ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Nah, dalam pengujian substansif ini menguji pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian rinci atas saldo. Kemudian yang keempat, prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengujian rinci atas saldo, memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Tetapi penekanan utama pada kebanyakan pengujian rinci atas saldo adalah pada neraca. Kemudian menentukan jenis pengujian apa yang harus digunakan. Jadi jenis pengujian yang akan digunakan dan seberapa luas pengujian tersebut perlu dilakukan dapat sangat bervariasi di antara audit untuk berbagai tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko yang melekat. Auditor biasanya menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tapi jenis tertentu dapat ditekankan tergantung pada keadaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor untuk jenis pengujian yang akan dipilih adalah ketersediaan jenis bukti,
biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko yang melekat. Nah, untuk ketersediaan jenis bukti ini, masing-masing dari 4 jenis prosedur audit lebih lanjut hanya melibatkan jenis bukti tertentu, seperti konfirmasi, inspeksi, dan sebagainya. Dan untuk biaya relatifnya, ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian yang dipilih untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, biaya bukti merupakan pertimbangan penting. Jenis tes tercantum dua ini yang meningkatkan biaya, yaitu prosedur analitis substantif, prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, tes kontrol, tes transaksi yang substansial, dan tes rincian saldo. Kemudian ada evidence mix. Auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam menanggapi risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Nah, lalu ada design of the audit program. Pengujian atas transaksi mencakup bagian penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian internal, gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memahaminya, dan rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Kemudian prosedur analitis dilakukan dalam tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi risiko audit yang diinginkan. Selama pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi, pengujian terinci atas saldo, mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir. Lalu yang ketiga adalah pengujian terinci atas saldo. Rancangan pengujian ini biasanya merupakan bagian paling sukar dalam keseluruhan proses perencanaan. Rancangan prosedur tersebut bersifat subjektif dan memerlukan pertimbangan profesional. Kemudian yang terakhir ada proses audit. Jadi tahap pertama adalah perencanaan dan perencanaan pendekatan audit. Di tahap pertama ini terdiri dari beberapa ada beberapa prosedur, yaitu perencanaan awal, dapatkan informasi mengenai latar belakang klien, dapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien, laksanakan prosedur analisis pendahuluan, tentukan materialitas dan tetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian, dan kembangkan rencana dan program audit menyeluruh. Kemudian tahap kedua adalah pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, merencanakan untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Pertama dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengujian. Lalu pengujian substantif atas transaksi, tetapkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Lalu tahap ketiga adalah pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Pertama adalah lakukan prosedur analitis, lakukan pengujian atas pos-pos kunci, lakukan pengujian terinci tambahan. Dan yang terakhir adalah tahap keempat, penyelesaian audit dan penerbitan laporan keuangan. Di tahap ini adalah telah kewajiban bersyarat, telah peristiwa kemudian, kumpulkan bahan bukti akhir, evaluasi hasil, terbitkan laporan audit, dan bicarakan dengan komite audit dan manajemen. Ini dari saya cukup sekian, Pak. Terima kasih. Kita minta Christina bisa di-review tentang yang saya sampaikan atau yang sudah dibuat summary-nya. Farhad, Indra, Putu tolong kameranya ya. Kurang keras suaranya? Sendiri berusaha. Strategi audit dan program audit secara keseluruhan.
Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko salah saji yang material yang merupakan gabungan dari risiko inheren dan risiko pengendalian. Keempat jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit selanjutnya yang dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Pengujian pengendalian. Apabila kebijakan dan prosedur pengendalian tersebut telah dirancang secara efektif, auditor akan menilai risiko pengendalian pada tingkat mencerminkan keefektifan relatif pengendalian tersebut. Pengujian pengendalian baik secara manual maupun terotomatisasi dapat mencakup jenis-jenis bukti berikut, yaitu meminta keterangan dari personil klien yang tepat, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, kemudian mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, melaksanakan ulang prosedur klien. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut dan biasanya meliputi pengujian atas kontrol transaksi. Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk pengujian pengendalian tergantung pada dua hal, yaitu luas bukti yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal dan pengurangan risiko pengendalian yang dirimbangkan. Pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji keluar atau sering disebut dengan sagimometer yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor dapat mengandalkan jenis pengujian substantif, yaitu pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis, dan pengujian rincian saldo. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Prosedur analitis atau analisis prosedur melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Standar auditing mengharuskan hal itu dilakukan. Gimana, Pak? Halo, maaf, putus ini ya. Halo? Oh, putus nih. Sebentar, putus koneksi. Tunggu sebentar ya.
Halo Pak. Ya, mohon maaf. Bisa dilanjut yang tadi. Ini agak ada trouble tadi. Pak. Prosedur analitis digunakan untuk menentukan Halo, Christina. salah satu. Halo, Pak. Ya. Halo, Christina. Ya, tes. Halo. Apakah sudah terdengar, Pak, suaranya? Halo. Oh. Halo. Bentar nih, Mas, ada trouble nih. Halo ya, Pak. Udah bisa dengar ya? Pak? Ya, silakan Ya. coba lanjut ya. Prosedur analitis substantif atau substantif analytical prosedur digunakan untuk menunjukkan salah sisi yang mungkin dalam laporan keuangan dan memberikan bukti yang substantif. Kemudian ada pengujian rincian saldo atau test of details of balance yang berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi ada jenis tertentu yang lebih ditekankan tergantung pada situasinya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko inheren. Ada ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Masing-masing dari 4 jenis prosedur audit selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu, atau konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian ada biaya relatif. Biaya bukti merupakan pertimbangan yang penting. Evidence mix atau bauran bukti. Evidence mix adalah kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya yang digunakan auditor untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi sebagai respons terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Kemudian bahkan variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain. Untuk audit pertama, klien ini adalah sebuah perusahaan besar yang memiliki pengendalian internal yang canggih dan risiko inheren yang rendah. Audit yang kedua, perusahaan ini merupakan perusahaan yang berukuran sedang yang memiliki sejumlah pengendalian dan beberapa risiko inheren. Kemudian audit ketiga, perusahaan ini berukuran sedang tetapi mempunyai segelintir pengendalian yang efektif dan risiko inheren yang signifikan. Audit keempat, rencana awal pada audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Perencanaan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian lainnya, program audit khusus bagi setiap jenis harus dirancang.
Setelah bauran bukti disetujui, auditor bertanggung jawab menyusun program audit atau memodifikasi program yang sudah ada agar memenuhi semua tujuan audit. Selain prosedur penilaian risiko, program audit dirancang dalam 3 bagian tambahan, yaitu program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, program audit prosedur analitis substantif, dan program audit pengujian rincian saldo. Hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo. Pengujian rincian saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi setiap akun, dan luas pengujian tersebut dapat dikurangi apabila tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi oleh pengujian pengendalian atau pengujian substantif yang atas transaksi. Meskipun semua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi, auditor masih akan mengandalkan pengujian substantif atas saldo untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo berikut, yaitu ada nilai yang dapat direalisasi, dan kewajiban, dan presentasi atau penyajian. Istilah yang penting terkait bukti, ada fase proses audit, kemudian ada tujuan audit. Ini merupakan tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelas transaksi atau saldo akun tertentu telah dinyatakan secara wajar. Jenis pengujian, kemudian ada jenis pengujian, terdapat 5 jenis pengujian, yaitu prosedur penilaian risiko, prosedur pengujian pengendalian, prosedur substantif atas transaksi, prosedur analitis substantif, dan prosedur pengujian rincian saldo. Kemudian ada keputusan bukti, 4 subkategori keputusan yang dibuat auditor dalam mengumpulkan bukti audit, yaitu prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Kemudian yang terakhir ada jenis bukti, ada 8 kategori bukti yang dikumpulkan auditor, yaitu inspeksi, tanya jawab dengan klien, prosedur analitis, observasi, rekalkulasi, pemeriksaan fisik, konfirmasi, dan pelaksanaan ulang. Mungkin segitu. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Tes. Halo. Saya mau klaim host gimana caranya ya? Farhat ngerti nggak? Atau siapa bisa ngerti? Hostnya Pak, udah ada yang ini Pak, hostnya di Reza Pak. Nanti Reza pindahin hostnya aja Pak ke Bapak. Oh, pantas. Coba pindahin hostnya ke saya dulu deh. Oke. Ya, kelompok 7 tadi ya, silakan ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Ya, silakan. Halo, Halo ya. kalau kedengaran Pak suara ya? Ya, silakan. Kedengaran. Kami dari kelompok 7, ini anggotanya ada Reza, Riverio, saya sendiri, Via dan Yuni. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami dari tugas 9 kemarin. Yang pertama itu diminta urutkan aktivitas tersebut. Yang pertama itu aktivitasnya dari menerima klien dulu. Dari menerima klien itu termasuk di fase audit yang ke-1, itu dengan perkiraan waktu auditnya dari tanggal 31 bulan 8 2020. Jenis pengujiannya itu test of control, dan dokumen audit atau jenis bukti yang mungkin diperoleh itu tanya jawab dengan klien, prosedur analitis, dan inspeksi. Aktivitas yang kedua itu menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan memutuskan penilaiannya. Itu masih di dalam fase audit yang ke-1. Jenis pengujiannya itu juga test of control, dokumen auditnya tanya jawab dengan klien, prosedur analitis, dan inspeksi. Aktivitas yang ketiga itu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Fase auditnya masih yang pertama juga. Jenis pengujiannya test of control, dokumen auditnya tanya jawab dengan klien, prosedur analitis, dan inspeksi. Aktivitas yang keempat itu melakukan test of control dan substantive test of transaction terkait siklus pengajian dan personalia. Nah, ini sudah masuk ke fase audit yang kedua. Jenis pengujiannya itu test of control dan substantive test of transaction. Dokumen auditnya itu seperti inspeksi, observasi, tanya jawab dengan klien, dan rekalkulasi. Terus kemudian aktivitas yang selanjutnya itu menelusuri faktur tagihan terkait vendor dan dokumen terkait lainnya ke buku jurnal. Itu fase audit yang kedua juga. Jenis pengujiannya substantive test dan of transaction. Dokumen auditnya itu seperti inspeksi dan rekalkulasi. Yang keenam itu nama aktivitasnya mendiskusikan dan mengamati apakah pegawai yang mencairkan cek di bank juga bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi bank. Ini masih masuk fase audit yang kedua. Dengan jenis pengujian itu substantive test of transaction, dokumennya inspeksi, observasi, tanya jawab dengan klien. Terus selanjutnya itu memeriksa nomor urut cek dalam buku jurnal pengeluaran kas untuk melihat apakah ada nomor cek yang dihilangkan atau tidak urut. Ini masuk fase audit yang kedua juga. Jenis pengujiannya itu substantive of transaction, dokumen auditnya itu inspeksi, observasi, tanya jawab dengan klien, dan rekalkulasi. Kegiatan yang selanjutnya itu melakukan konfirmasi hutang usaha langsung dengan vendor. Ini sudah memasuki fase audit yang ketiga. Jenis pengujiannya itu test of detail of balance. Dokumen auditnya itu konfirmasi. Aktivitas yang selanjutnya melakukan test of detail of balance. Of balance lainnya untuk akun hutang usaha. Ini juga masih masuk fase audit yang ketiga. Ininya fase pengujiannya test of detail of balance, sama seperti kegiatan sebelumnya. Terus dokumen auditnya konfirmasi, inspeksi, tanya jawab dengan klien, pelaksanaan ulang atau re-performance, prosedur analitis, dan rekalkulasi. Selanjutnya itu melakukan prosedur analitik untuk hutang usaha. Ini juga masih masuk dalam fase yang ketiga. Terus jenis pengujiannya menggunakan analitik prosedur dan dokumen auditnya itu prosedur analitis.
Terus selanjutnya itu melakukan footing daftar usaha dan membandingkan totalnya dengan buku besar hutang hutang. Itu masih memasuki fase, itu masih termasuk dengan fase yang ketiga. Terus jenis pengujiannya test of detail of balance juga, jenis bukti auditnya inspeksi dan rekalkulasi. Terus selanjutnya lagi ini memeriksa faktur tagihan atas vendor untuk memverifikasi saldo akhir dalam utang usaha. Itu masih masuk fase yang ketiga juga. Jenis pengujiannya test of details of balance. Dokumen auditnya itu inspeksi dan rekalkulasi. Bentar. Kegiatan selanjutnya itu mengalihkan tarif komisi dengan total penjualan dan membandingkan hasilnya dengan saldo biaya komisi. Itu juga masih masuk fase yang ketiga. Terus ini menggunakan test of detail of balance juga. Dan juga dokumen auditnya itu inspeksi dan rekalkulasi juga. Kegiatan selanjutnya memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung lainnya untuk menentukan apakah ada pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisasi. Ini juga masih fase yang ketiga, menggunakan test of detail of balance, dan juga dokumen auditnya itu inspeksi dan rekalkulasi. Memasuki fase yang keempat, itu kita kegiatan selanjutnya melakukan prosedur audit yang berkaitan dengan kewajiban kontingensi dan peristiwa setelah tanggal neraca. Ini memasuki fase yang keempat, itu juga menggunakan test of detail of balance dan juga analitik prosedur. Bukti auditnya prosedur analitis, inspeksi dan tanya jawab dengan klien. Terus kegiatan yang terakhir itu menerbitkan laporan audit, dan juga ini masih memasuki fase yang keempat, menggunakan test of detail of balance dan juga analitik prosedur. Bukti auditnya prosedur analitis, inspeksi dan tanya jawab dengan klien. Ya, coba kita minta dari kelompok lain satu, yaitu Bernardus, coba komentari dulu nih. Ada yang beda nggak? Ada yang mau didiskusikan apa nggak dari tahap pertama? Coba kita lihat. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bernardus. Iya, Pak. Mungkin sebentar, Pak. Mungkin dari kelompok saya mungkin ada ya perbedaan dari urutan aktivitasnya, Pak. Ya, misalnya. Misalnya Fasenya sama nggak? Fasenya sama, Pak. Fasenya sama. Oke. Yang mana bedanya? Mungkin yang memahami pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Nomor berapa deh itu? Urutan keberapa jadinya? Di kelompok kami urutan kedua. Oh, ditukar ini sama menetapkan. Iya, Pak. Oke. Ya, dari kelompok 7 bisa dijelaskan secara singkat nggak? Tanggal, misalnya kan penerima klien, berarti kan kontrak ditandatangan tanggal berapa? 31 Agustus ya? Halo? Kelompok 7? Siapa? Mungkin bisa dibantu sama Via atau Yuni. Nah, ini laporan auditnya akan terbit tanggal berapa jadinya? Halo Via atau Yuni? Untuk laporan auditnya akan terbit pada tanggal, boleh ke bawah sedikit, Via? Share screen-nya pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2021, Pak. Oke. Kemudian untuk test of detailnya tanggal berapa terakhir? Untuk test of detail of balance-nya, boleh ke bawah lagi, itu terakhir tanggal 7 bulan Januari tahun 2021, Pak. Lama sekali menerbitkan laporannya.
Sebentar ya, Pak. Kita selesai di klien tanggal 7, masih sebulan lebih nih menerbitkan. Nah, ini perlu kita pahami juga ya. Apa ini kita belajar secara logisnya ya. Kalau dipersingkat mungkin tahap 1 mulai tanggal berapa? Tahap pertama mulai tanggal berapa? Tanggal 31 bulan Agustus tahun Agustus. 2020, Pak. Tahap kedua mulainya melakukan Tanggal 30 September 2020. Oke, itu setelah pemahaman bisnis dan segala macam ya, kemudian melakukan pengujian pengendalian. Kemudian tahap ketiga kan biasanya berbarengan atau substantif test of transaction, tanggal berapa tuh? Ada yang berbarengan, ada yang enggak misalnya. Ini tahap kedua tadi udah. Tahap ketiga prosedur analitisnya. Untuk tahap ketiga dimulai dari tanggal 31 bulan 10, Pak, tahun 2020. Kemudian nanti dilanjutkan ke tahap untuk melakukan prosedur analitisnya itu pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2021. Biasanya kan prosedur analitis dulu ya. Baru test of detail of balance ya. Tadi yang kita jelasin ya. Sehingga prosedur analitis ini mungkin nanti akan bisa membantu dalam hal mungkin pemilihan sampelnya dari test of detail of balance. Ini prosedur analitisnya tanggal 7 bulan 1 ya. Ya ini tentunya nanti perlu kita clearance lagi nih ya. Tapi kalau kita lihat tadi secara umum, secara umum ya, boleh juga sih di lapangannya menyesuaikan ya. Artinya didahului dulu dengan tes prosedur analitis ya, baru test of detail of balance-nya tanggalnya. Nah, sehingga di sini test of detail of balance-nya terakhirnya tanggal 7 bulan 1. Berarti kan terlalu lama ini kalau menerbitkan laporan auditnya tanggal 25 Februari ya. Nah, ini konfirmasi tanggal berapa konfirmasi? Konfirmasi utang? Untuk konfirmasi utang tanggal 31, Pak, bulan 10. 31. Ya. Padahal yang kita akan yakinkan angkanya tanggal berapa? Angka hutang tanggal berapa? Yang diaudit tanggal berapa? Laporan auditnya nanti akan kita kasih opini yang per tanggal berapa? 31 Desember kan? Year end kan? Nah, ini kira-kira apa pertimbangannya kok tanggal ini nggak ada benar salah ya, kita diskusi aja. Karena ini kan pertimbangan auditor bisa berbeda-beda ya. Beda company, beda situasi tentu bisa berbeda-beda. Tapi tadi misalnya di lapangan selesai tanggal 7, kalau terbit laporannya akhir Februari mungkin itu tidak logis, Pak. Oke, perlu kita diskusikan itu ya. Kemudian ini tim auditnya memutuskan melakukan konfirmasi hutang tanggal berapa jadinya? Itu pertimbangannya apa? Dari kelompok 7, dari mungkin Riverio, halo Riverio. Halo, Pak. Iya, pertimbangannya apa? Memberikan tanggal laporan auditnya konfirmasinya lebih awal. Toh laporan auditnya masih lama itu. Apa kira-kira pertimbangannya?
itu harusnya terbit setelah tanggal neraca gitu Pak, atau bagaimana? Oke, coba saya share screen dulu. Ya, ini yang di buku Aren ya, kita coba lihat ya. Ya. Misalnya fase 1 tanggal 31 Agustus ya. Kemudian fase 2 tanggal 30 September. Fase 2 ini kan September udah bisa lakukan ya, karena pengujian transaksi sudah terjadi dari tanggal 1 Januari sampai 30 September. Ya. Kalau di sini kita lihat akan diterbitkan laporan audit tanggal 25 Februari. Nah, padahal memang di bulan Januari ya, mulai Januari itu load pekerjaan auditor itu banyak. Karena semua sebagian besar yang diaudit minta selesai laporan auditnya ya bersekitar Februari, Maret, April paling telat gitu ya. Nah, sehingga beban pekerjaan ini kan perlu dialokasikan ke bulan-bulan lain ya. Nah, misalnya di sini kalau kontraknya sudah didapat di bulan Agustus akhir misalnya, nah mungkin September udah bisa melakukan kegiatan audit, yaitu interim audit. Ngapain kerjanya? Ya menguji tadi transaksi yang terjadi dari Januari sampai September ya, transaksi pembelian, penjualan, beban-beban. Nah, itu kan udah bisa diuji di sana ya, sehingga nanti di bulan Januari Februari pada saat load kerjanya banyak, udah nggak perlu ngerjain yang itu lagi, ngerjain yang lain-lain lagi, sehingga kan waktunya bisa lebih hemat di bulan-bulan Januari, bisa ngerjakan klien-klien lainnya ya. Nah, bahkan di sini dia melakukan konfirmasi ya, ini konfirmasi piutang di akhir Oktober ya. Ini bisa dilakukan kalau hasil pengujian pengendalian dia puas ya, pengendaliannya bagus, diuji dan juga memang bagus, sehingga dia yakin walaupun data konfirmasi 31 Oktober, tapi dia bisa meyakinkan angka piutang, angka hutang per 31 Desember oke. Karena mutasi perubahan transaksi dari 31 Oktober sampai 30 Desember dia bisa yakinkan karena pengendaliannya bagus. Kalau nggak bagus tentu dia nggak bisa yakin. Nah, yang banyak lazim dilakukan tadi untuk konfirmasi itu biasanya setelah laporan internal perusahaan diterbitkan ya, laporan per 31 Desember diterbitkan, katakan diberikan ke auditor tanggal 5, 6, 7 Januari, mungkin tanggal 7, 8, 9, 10 baru dikirim surat konfirmasinya. Tapi ini boleh ya, termasuk melakukan stock opnam di sini ya, di akhir Oktober ya, dalam situasi tadi setelah diuji pengendaliannya memang bagus ya. Jadi strategi auditnya mengandalkan pengendalian. Kalau pengendaliannya bisa diandalkan, bukti yang dikumpulkan bisa lebih sedikit ya. Ini tapi biasanya pemeriksaan fisik persediaan dilakukan di 31 Desember ya. Hanya kalau kliennya kebanyakan, ya mungkin dipecah-pecah ya. Kemudian, nah ini juga melakukan konfirmasi lainnya, ya biasanya di 31 Desember ini, ya. Tetapi mungkin dikirimnya mungkin baru tanggal ya tadi 7, 8, 9, 10 ya. Tapi angka 31 Desember sudah ada ya. Ini yang lazim dilakukan ya. Kemudian juga melakukan beberapa prosedur analytical lain-lainnya ya. Ini karena
biasanya pekerjaan auditor yang intensif, yaitu auditor berada di klien, biasanya mulai awal Januari ya, sampai mungkin di sini tanggal 15 terakhir barangkali ya, 15 Februari. Setelah itu balik ke kantor audit ya, ke kantor akuntannya untuk menyiapkan report dan evaluasi ada enggak bukti-bukti yang masih kekurangan ya, sehingga dalam 2 minggu bisa diterbitkan laporan audit ya. Jadi inilah di bulan Januari Februari yang sangat intensif ya. Nah, itu yang secara teknis di lapangannya ya. Jadi interim audit itu ya dilakukan misalnya sampai dengan November atau Oktober, ya lumayan tuh bisa menguji transaksi penjualan dari Januari sampai November, pembelian ya bisa diuji kan, lumayan. Sehingga begitu benar-benar spend waktu banyak langsung datang ke kantornya klien, misalnya di awal Januari, itu tinggal melakukan prosedur detail of balance ya, didahului dengan prosedur analitis ya, seperti itu. Oke, ada yang punya pertanyaan? Ya, ini tanggal auditor mengerjakannya, tapi yang dicek bisa tanggal akhir tahun 31 Desember, bisa tanggal sebelum 31 Desember ya. Pertama kalau dia ngejar waktu ya, misalnya dia ingin laporan audit terbit di awal Februari ya, tentunya sebagian besar kerjaan sudah diselesaikan dulu, sehingga di Januari tinggal melakukan tadi mungkin konfirmasi ya, semua konfirmasi kas, piutang, hutang, kemudian pemeriksaan fisik persediaan mungkin dia sudah lakukan sebelumnya ya. Nah, kalau perlu tadi kalau penilaiannya bagus sebelum akhir tahun dia sudah lakukan konfirmasi. Tinggal dia tinggal mengecek dokumen yang memang konfirmasi tidak dijawab saja sama pengujian lainnya ya. Itu terkait dengan fase audit dan secara operasional bagaimana pekerjaan audit dilakukan ya. Secara teknisnya tadi langkah-langkah itu akan menghasilkan bukti ya. Hasil mengerjakan fase 2 itu kan ada langkah-langkah auditnya tadi kita lihat ya. Hasil fase 3 ada langkah-langkah auditnya. Langkah-langkah auditnya tentu akan menghasilkan bukti. Oke, ada yang punya pertanyaan? Ya, izin Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, untuk bukti-bukti itu berarti baru dikumpulkan di fase 2 dan 3 Pak ya? Dari yang fase pertama itu juga ada bukti. Fase pertama itu sudah bukti dikumpulkan, hanya lebih banyak tadi mungkin tanya jawab ya. Prosedur analitis awal kan ada di fase pertama. Itu juga ada bukti audit ya. Bukti kan bisa hasil analisis itu bukti juga ya. Pak, berarti untuk jenis pengujiannya untuk fase-fase itu apa Pak ya? Fase-fase awal misal. Kalau fase pertama lebih banyak itu kan tidak ada tes. Adanya kan hanya pengumpulan bukti tadi, diskusi sama klien ini misalnya untuk siapa nih laporannya, itu kan didokumentasikan. Kemudian mengakses integritas manajemen itu kan didokumentasikan ya. Kemudian memahami bisnis klien itu kan dokumentasi, masuk ke permanent file ya, lebih banyak masuk ke permanent file. Mengakses industri klien ya, masuk di permanent file. Kemudian memahami pengendalian ya, SOP-nya, ya, flowchart-nya itu masuk ke permanent file. Itu belum pengujian di fase 1 ya, dan baru perencanaan. Tadi kita lihat outputnya adalah program audit ya. Nah, program audit di fase 2 itulah baru dijalankan ya. Ada setelah ada langkah-langkahnya, ada sampel size-nya, ada item to select-nya yang kita pilih yang mana, ada yang mana kita tes periodenya, apakah 31 Desember ataukah interim. Interim itu bisa akhir November atau sepanjang tahun, Januari sampai Oktober ya.
Begitu. Ada lagi? Satu lagi Pak. Ya. Untuk apa namanya? Saya tuh masih bingung cara membedakan mana sih fase 2 terkait misalkan pengujian substantif atas transaksi sama saldo itu, cara beda ini gimana Pak ya? Kalau substansif transaksi itu kan melihat transaksi yang terjadi, ya. Kalau saldo udah meyakinkan saldonya, misalnya tadi piutang, makanya pengujian saldo akan lebih banyak ke angka-angka di neraca, saldo kas, piutang, persediaan, apa? Makanya namanya eksis, ya. Apakah kas itu ada? Apakah piutang itu ada? Apakah persediaan itu ada? Aktiva itu ada? Ya, hutang itu ada. Itu udah saldo. Tapi kalau transaksi kan terjadi sepanjang tahun dari Januari sampai 31 Desember, ya. Makanya nama apakah transaksi itu terjadi, ya. Nah, untuk kita tahu transaksi terjadi apa enggak kan kita mengecek ke dokumen sumbernya kan tadi saya jelaskan di awal, transaksi penjualan itulah dasar di accounting pertama mencatat adanya kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan. Transaksi penjualan, transaksi yang bersifat keuangan. Dicatat AR pada sales, itu transaksi. Tapi mencatatnya tentu harus ada bukti aslinya, baru atas dasar itu dicatat di accounting. Nah, itu kita uji transaksinya. Betul nggak? Di bulan Januari ada 1000 transaksi, kita uji misalnya 20 transaksi. Di buku jurnal itu ada pencatatan transaksi, ya. AR pada sale, AR pada sale, AR pada sales, ya. Bahkan udah diposting ke buku besar AR, buku tambahan AR, ya. Demikian juga ke salesnya, ya. Kalau salesnya banyak, jenisnya mungkin termasuk ke buku tambahan salesnya, ya. Itu kan di catatannya seperti itu Januari 1000 kita sampel 150. Kita menguji transaksinya, kita cek betul. Tadi kita lihat maka kita pahaman ada dokumen invoice, itu dasar mencatat yang dilampirkan tanda terima barang, bukti pengiriman barang, kadang-kadang tanda terima sama bukti pengiriman satu dokumen. Ya, bukti pengiriman di sampingnya ada tanda tangan, kolom tanda tangan bahwa barang sudah diterima. Ada pesanan customer yang kadang-kadang juga berfungsi sebagai sales order di sana, ya. Nah, itu kita cek di situ dokumennya. Itu pengujian transaksi bahwa oh benar di bulan Januari 50 transaksi yang dicatat di buku jurnal memang terjadi. Kita cek, kita bikin tabel, ya, bikin kertas kerjanya nanti di praktikum kita lihat, ya, walaupun sedikit ya kita lihat. Oh iya, transaksi tanggal sekian, ini bukti invoice-nya nomor sekian, lampirannya juga ada, ya, dan terima barang ada, bukti pengiriman barang ada, sales order-nya ada, approval-nya juga ada. Nah, approval itu udah masuk ke pengujian pengendalian, ya. Nah, bedakan, ya. Kalau yang prosedur pengendalian itu pengujiannya. Tapi yang membedakan transaksi sama saldo tadi transaksi itu yang kita uji. Makanya untuk transaksi lebih pada biasanya ke akun-akun rugi laba. Karena transaksi rugi laba itu kan pendapatan beban terjadi sepanjang tahun. Sedangkan neraca itu kan laporan yang menggambarkan posisi keuangan per tanggal tertentu. Misalnya 31 Desember. Nah, itu pengujian saldo. Betul nggak ada? Ya. Ya itu kita lihat aja, kalau persediaan kita lihat barangnya ada apa enggak. Kalau piutang kita tanyakan aja kepada yang punya utang, betul nggak punya utang sekian. Kalau kas, karena kas sekarang mayoritas ditaruh di bank, kita tanya aja ke bank, ya, konfirmasi juga. Betul nggak? Surat berharga juga sama, ya. Kalau memang surat berharga ditaruh di brand cash-nya perusahaan, ya kita cek aja, lihat ada enggak. Kepemilikan tanah juga sama. Kalau keberadaan tanah kita cek lokasinya. Begitu bedanya, ya. Jadi
yang pengujian transaksi. Nah, kalau transaksi kita udah uji Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, ya kita pilih mungkin bulan tertentu lebih banyak, bulan tertentu lebih sedikit. Ada transaksi yang mungkin sebagian besar yang angkanya besar, beberapa angkanya kecil. Ternyata betul, ya kita melakukan kan pengujian ini bisa kita melakukan vouching dari buku jurnal tadi, ya kita lihat laporan keuangan ke buku besar, buku jurnal sampai ke dokumennya itu kita melakukan vouching kan, ada dokumennya. Termasuk kita melakukan tracing dari dokumen, jurnal, posting dan segala macam. Ternyata sesuai, artinya mungkin kita udah yakin dengan angka di saldonya, ya nggak perlu kita cek yang lain sebetulnya. Sebagai auditor, oh ini prosedurnya diikuti, ya di pengendaliannya yang diatur di SOP yang ada diikuti semua, ya. Terus kita uji transaksinya menunjukkan hal yang demikian juga. Artinya kita yakin saldo AR, saldo sales, saldo retur, saldo loan, kemudian juga beban pencadangan. Kita yakin angkanya, orang kita udah cek sampel ya. Untuk apa lagi kita cek saldonya? Hanya tadi karena standar bilang harus dicek bukti yangnya juga ya kita tetap harus mengumpulkan tahap berikutnya ya, bukti terkait dengan saldo-saldo tersebut ya. Hanya jumlahnya lebih sedikit karena kita sudah yakin berdasarkan pengujian pengendalian, pengujian transaksi nggak ada yang signifikan yang kita ragukan. Berarti saldo-saldo yang muncul udah kita yakin kan saldo itu muncul dari transaksi. Nah itulah kita kenapa menguji fase 2 ini ya. Begitu ceritanya ya. Jadi kalau pengujian saldo lebih banyak ke akun neraca ya. Tadi cuman kalau akun neraca kita misalnya menguji piutang. Bukti kita kumpulkan antara lain kita melakukan konfirmasi, melakukan rekalkulasi, melakukan reperformance. Ya mungkin ada pada saat konfirmasi ada yang nggak menjawab. Kita jadi ragu nilainya besar. Nah, kita kan melakukan pengujian transaksi juga sebetulnya di sana. Kita cek lagi dokumen. Ada 10 customer nggak jawab nilainya besar. Kita cek pembelian terakhir. Ya, ada nggak dia benar-benar beli nggak? Ada order nggak? Ada pengiriman barang nggak? Ada tanda terima barang nggak? Ada invoice? Ada. Oh berarti memang sebetulnya dia malas jawab aja. Memang ada itu piutang ke customer A misalnya. Bahkan kita cek lagi setelah tahun berikutnya Januari, ada nggak pembayaran? Ada bayar. Oh, berarti memang ada nih, ya. Karena dia buktinya Januari dia bayar juga. Kenapa dikonfirmasi dia nggak jawab? Ya terserah dia mau jawab apa enggak kan? Begitu, ya. Ada yang lagi mau tanya? Pak izin Pak, misalkan kalau soalnya seperti yang di latihan kemarin, memeriksa urut cek dalam buku jurnal pengeluaran kas. Nah, tunggu. Untuk melihat apakah ada nomor cek yang dihilangkan. Ini tuh bisa transaksi. Itu jelas pengendalian. Kan pengendalian antara pengendalian yang baik kalau ceknya pra number ya. Kalau invoice-nya pra number. Kenapa itu pengendalian baik? Karena kalau nggak pra number bisa saja ya namanya kecurigaan profesional kan. Bagian penjualan merubah-rubah itu ya. Tapi kalau dokumennya udah printed nomor sekian, begitu dia rubah kan nomor yang lama harus dia pertanggungjawabkan. Nomor cek yang lama harus dia pertanggungjawabkan. Nomor invoice harus pertanggungjawabkan. Kenapa ini dirubah? Ada jejaknya. Tapi kalau nggak print number, ya udah nggak tahu ini udah berapa kali dirubah-rubah ini. Itu pengendalian, ya seperti itu. Itu kita bagian kita karena di pengendalian baik harus ada print number. Kita cek ada nggak? Oh ada. Mereka di SOP-nya bilang ada, tapi kita cek lapan ada. Oh berarti pengendalian ada dan berjalan, ya begitu. Ada lagi?
Jadi ada pengujian pengendalian lebih pada kepatuhan terhadap SOP, ya, rulesnya. Tapi kalau udah substantif, baik transaksi, prosedur analitis maupun saldo, ya itu udah pada jumlah rupiahnya, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini waktunya tinggal sedikit ya. Kita ke breakout room aja ya. Tadi saya sudah WA ya. Soalnya ya, yang untuk diskusi kelompok. Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya. Karena udah setengah jam ya, jam 16.25 deh ya, kita bergabung ya. Fokus ke yang nomor 2 dulu aja, yang tanggal-tanggalnya nanti diusahakan sebelum jam 6 sore ini ya. Saya punya pertanyaan. Oke, silakan masuk ke masing-masing ruangannya ya. Kami. Ya. Anda melakukan audit PT ABC. Perusahaan ini dikategorikan sebagai perusahaan dengan ukuran menengah. PT ABC saat ini sedang mempertimbangkan untuk menjual bisnisnya karena sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah. Review atas siklus akuisisi atau perolehan dan pembayaran menunjukkan bahwa pengendalian atas pengeluaran kas sangat baik, tetapi pengendalian atas akuisisi tidak dapat dianggap efektif. Klien tidak setuju dengan laporan keuangan yang disampaikan dan kebijakan mengenai waktu yang tepat untuk mencatat akuisisi. Saat Anda melakukan review atas buku besar, Anda menemukan bahwa banyak dilakukan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun payable. Nah, untuk itu diminta satu, buat rencana waktu audit, dan yang kedua rekomendasikan evidence mix, yaitu ada TOC, TOT, SAP, dan TODB untuk mengaudit siklus akuisisi dan pembayaran termasuk account payable. Jelaskan jawaban Anda. Nah, untuk yang pertama, rencana waktu audit, seperti yang sudah dijelaskan Bapaknya sebelumnya, jadi seperti biasa ada fase 1, fase 2, fase 3, dan juga fase 4. Untuk yang nomor 2, yaitu rekomendasi evidence mix untuk mengaudit siklus akuisisi dan pembayaran termasuk account payable. Di sini kami merekomendasikan ada TOC, itu medium, kemudian STOT-nya extensive amount of testing, AP, dan juga TODB tetap extensive amount of testing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya kembali. Iya. Dimulai masing-masing dari... alasannya aja. Oke, baik Pak. Bisa dimulai dari Dega. Baik, alasan merekomendasikan evidence mix yang pertama yaitu perusahaan ini berukuran menengah yang memiliki sejumlah pengendalian dan beberapa risiko inherent. Karena ini merupakan tahun pertama auditor melakukan audit pada PT ABC, sehingga auditor cenderung menetapkan risiko inherent yang cukup tinggi. Di sisi lain, auditor menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang ekstensif dan salah satu yang signifikan. Karena itu auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif. Pengujian rincian saldo (PODB) dilakukan secara ekstensif karena pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis substantif tidak dapat digunakan untuk mengurangi pengujian rincian saldo. Prosedur analitis AP dilakukan secara ekstensif karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang parah. Salah satu penyebab kesulitan keuangan yang parah tersebut mungkin disebabkan oleh banyaknya piutang yang belum tertagih, sehingga perlu dilakukan analytical prosedur yang lebih ekstensif. Pengujian substantif atas transaksi (STOT) dilakukan secara ekstensif karena perusahaan memiliki banyak transaksi penjualan yang ekstensi dan kelengkapannya diragukan oleh auditor yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang lebih parah mengingat masih banyaknya piutang yang belum tertagih yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu pengujian pengendalian TOC dilakukan secara medium karena pengendalian internal perusahaan kas sangat baik tetapi pengendalian atas akuisisi tidak dianggap efektif sehingga tidak sampai ke tahap ekstensif. Oke, coba kita minta komentar. Masih ada waktu sedikit ya.
Christian Armana. Halo, Christian Armana. Iya, Pak. Coba komentarin. Ya, yang pertama test of control dulu deh. Dari kelompok ini menyatakan bahwa test of control itu pengujian dilakukan secara medium. Gimana komentarin dulu? Ya, kalau menurut kelompok kami juga sama, Pak, medium juga, Pak. Oke, yang mendasarkannya apa? Yang penting itu. Jadi untuk bentar, Pak. Yang penting kan pertimbangannya, ya. Ini kita diskusi yang penting pertimbangannya. Artinya pada saat auditor memutuskan keputusan bukti ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi pertimbangannya begini, Pak. Perusahaan ini berukuran sedang, tapi memiliki segelintir pengadilan yang efektif, klien risiko inherent yang signifikan. Jadi manajemen mungkin sudah memutuskan bahwa pengadilan internal yang lebih baik tidak lebih efektif dari segi biaya, Pak. Karena tidak memiliki pengadilan internal yang efektif, jadi dapat diasumsikan perusahaan ini mungkin sebuah perusahaan non publik. Jadi tidak ada pengujian pengendalian yang dilakukan karena ketergantungan pada pengadilan internal dianggap tidak tepat apabila pengendalian itu tidak mencukupi bagi sebuah perusahaan non publik, Pak. Oke, berarti pertanyaannya dilakukan pengujian apa tidak, kalau dilakukan seberapa besar? Ekstensif atau medium? Medium, Pak. Tetap dilakukan pengujian. Berarti Ya, Pak. pengendaliannya dianggap baik. Kan tadi saya jelaskan kalau pengendaliannya baik, mungkin auditor tertarik untuk menguji benar nggak dijalankan ini pengendalian yang baik ini. Ya, jangan-jangan hanya di atas kertas, ya kan. Pemahaman pengendaliannya kita dengan flowchart, ya, dengan narasi, dengan internal control questionnaire, ya. Nah, baik, tapi kan belum terjalankan. Nah, kalau ternyata auditor berkesimpulan ini baik, ingin diuji, untuk setelah diuji baru bisa disimpulkan baik dan dijalankan. Nah, sekarang kalau dari hasil pemahamannya, baik nggak pengendaliannya? Untuk pengendalian atas pengeluaran kasnya sangat baik, Pak. Tapi untuk pengendalian atas akuisisi dianggap tidak efektif begitu, Pak. Jadi tesnya medium begitu, Pak. Oke. Artinya untuk yang baik ingin diuji, tapi yang tidak baik tidak diuji, ya. Oke. Ya, coba kita minta satu komentar lagi dari Gading, The Gading. Untuk yang test of detail of balance. Halo, The Gading. Kuliahnya habis, ya. Mohon maaf, Pak. Untuk pertanyaannya tadi apa ya, Pak? Untuk test of detail of balance, minta komentarnya. Baik, Pak. Ya. Halo, singkat aja. Yang penting alasannya. Buat auditor, apakah akan mengumpulkan
bukti yang relatif banyak atau sedang saja terkait dengan pengujian saldo rinci ini. Halo, Gading? Baik, Pak. Banyak jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan akun payable-nya, Pak. Ya, alasan yang penting argumentasinya. Izin Pak, untuk Ya, silakan. pertanyaan Bapak tadi bahwa test of balance-nya itu lebih baik dilakukan secara ekstensif, Pak. Karena seperti yang dibilang oleh Degading sebelumnya, kita itu memiliki banyak transaksi penjualan yang dilakukan penyesuaian, sehingga agar lebih valid sebaiknya menggunakan dilakukan secara ekstensif. Karena perusahaan memiliki banyak transaksi penjualan seperti itu, Pak. Ya, artinya auditor tadi karena terhadap pengendaliannya juga kurang terlalu mengandalkan, ya mungkin tidak dilakukan bahkan medium untuk yang tertentu ya, sehingga tentunya nih betul-betul akan menyita waktu auditor untuk lebih banyak mendapatkan bukti di dalam test of detail of balance-nya, ya. Artinya inilah kombinasi bukti inilah yang nanti akan diputuskan oleh auditor, ya. Kalau lihat tahapannya, kalau pengendaliannya bisa diandalkan, dites bagus, tentunya tahapan berikutnya akan bisa dikurangkan, ya. Oke, saya kira sudah cukup dulu ya. Tadi untuk di-upload jam 10 malam boleh ya. Terus untuk tugas individu yang terakhir, saya harap sih dikumpulkan juga hari Minggu ini ya. Tugas kelompoknya nanti akan disampaikan ya. Selama liburan tentunya ya direview-review lah ya. Supaya ya minimal auditnya ngertilah. Tadi udah saya sampaikan ya tahapannya, bahwa kita sampai bab 12 minimal kita sudah sampai tahapan siap mengeksekusi karena sudah punya program audit ya yang udah ada sampel size-nya, item to select-nya, dan timingnya kapan ya. Makanya ini yang diskusi kasusnya saya sampaikan itu juga lagi ya. Oke, saya kira cukup ya. Selamat sore ya. Sampai nanti tanggal 25 kalau nggak salah ya. Oke ya.